Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di dalamnya. Dan dibangkitkan kembali orang-orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatan semasa hidup di dunia. Sebagai kaum muslimin, hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita percayai. Walaupun kepastian akan datangnya hari kiamat hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Tetapi kita sebagai ciptaannya cukup mempersiapkan diri dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai salah satu tanda-tanda kiamat besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan dukhan. Dukhan yaitu kabut yang menyelimuti bumi dan melenyapkan segala macam teknologi yang ada di muka bumi. Setelah munculnya dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan beberapa sosok makhluk ciptaannya sebagai tanda-tanda akhir zaman akan tiba. Siapakah sosok mereka? Tonton terus video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sahabat surga untuk membagi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Munculnya sosok Dajjal. Dajjal yaitu sosok manusia dari keturunan Adam yang menebar fitnah besar di muka bumi ini dan menjadi ujian terbesar bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri Dajjal banyak disebutkan dalam hadis yang sahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal matanya buta sebelah, cacat mata kirinya, tebal rambutnya, dan dia memiliki surga dan neraka. Surganya adalah neraka Allah dan nerakanya adalah surganya Allah. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya Dajjal buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta. Dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Hadis riwayat Bukhari. Namun, tidak semua umat manusia bisa membacanya. Hanya kaum yang beriman sajalah yang mampu membacanya walaupun ia buta huruf. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudi Asbahan dan bersamanya 70.000 orang dari kalangan Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal akan muncul dan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari, tetapi hari kemunculan Dajjal tidaklah sama dengan hari umat manusia. Hari pertama kemunculan Dajjal akan berlangsung selama 1 tahun, sedangkan hari kedua berlangsung selama sebulan, hari ketiga lamanya seminggu, dan hari keempat sampai seterusnya berlangsung selama 24 jam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan keajaiban kepada Dajjal berupa kemampuan untuk mengelilingi seluruh dunia dalam sekejap, tidak tertinggal lorong, gang, jangankan desa atau kota. Tetapi hanya ada 2 kota yang diharamkan bagi Dajjal, yaitu kota suci Makkah dan Madinah. Karena malaikat-malaikat menghunuskan pedangnya dan menghalau Dajjal untuk masuk. Dajjal dianugerahi kesaktian menghidupkan orang mati, mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Namun,
Orang-orang mati yang dibangkitkan oleh Dajjal merupakan jin-jin dan setan yang menjelma menjadi orang yang dulu pernah hidup, untuk menipu orang-orang yang masih hidup agar mereka percaya kepada Dajjal dan menyembahnya. Sungguh, sangat dahsyat fitnah Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dalam bahasa Arab Al-Imam Al-Mahdi, yang berarti seseorang yang memandu. Imam Mahdi seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak hancur dunia hingga menguasai Arab seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Nama sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ia bernama seperti Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayahnya Rasul, yaitu Abdullah. Jadi, nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi menjadi pemimpin yang jujur dan adil. Ia menggunakan harta kekayaannya yang berlimpah untuk kemajuan umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Mahdi akan memimpin dunia kurang lebih 7-9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman. Hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan akan diraih Imam Mahdi bersama pengikutnya, sehingga membuat Dajjal murka dan berusaha membunuh Imam Mahdi dan pengikutnya. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Saat Imam Mahdi dan pasukannya tiba di Masjid Menara Putih Damaskus, mereka terkepung oleh pasukan dan bala tentara Dajjal sejak waktu asar hingga subuh. Pada saat itu, Imam Mahdi dan kaum muslimin berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Imam Mahdi dan pasukannya tidak mampu melawan Dajjal secara langsung. Setelah iqamah sholat subuh hendak dilakukan, seluruh mata tiba-tiba tertegun melihat ke arah langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam ke bumi dengan cara diapit dua malaikat yang bersayap. Setelah Nabi Isa turun, kedua malaikat kembali naik ke langit. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk memimpin sholat subuh. Namun, Nabi Isa menolak dan Imam Mahdi pun menjadi imam. Saat selesai sholat subuh, Nabi Isa memerintahkan membuka gerbang. Apa yang ditakutkan oleh Dajjal telah datang, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Di saat Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, seketika itu Dajjal menjerit kesakitan karena tubuh Dajjal meleleh bagaikan garam yang terkena air. Andaikan Dajjal diam di tempat ia berdiri, mungkin sudah langsung lenyap bagaikan cairan yang menggenang di lantai.
Dajjal menjerit kesakitan dan berlari sekencang-kencangnya dengan keajaiban yang mampu berpindah tempat dengan cepat. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan yang lebih hebat kepada Isa alaihi salam. Setiap Dajjal lari ke suatu tempat dimanapun itu, Nabi Isa sudah menunggu kedatangannya. Sampailah Nabi Isa alaihi salam menemukan Dajjal di gerbang Lut, dan di sanalah Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihi salam kembali dengan kecepatan yang Allah izinkan. Tiba tepat di depan Imam Mahdi dan orang-orang yang beriman. Saat mengetahui Dajjal telah dibunuh, seluruh bala tentara Dajjal ketakutan. Mereka berlari menyelamatkan diri, meninggalkan senjata-senjata mereka dan bersembunyi. Namun, seluruh tempat mereka bersembunyi, Allah izinkan berbicara dan memberitahu kepada orang-orang muslim. Wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku. Bunuhlah dia, kecuali pohon Gorkot karena ia adalah pohonnya orang Yahudi. Setelah mengalahkan Dajjal dan pasukannya, kemudian Isa mengumumkan bahwa salib adalah batil dan meluruskan orang-orang Nasrani yang menganggap dirinya adalah Tuhan. Kemudian, orang-orang di muka bumi semuanya memeluk agama Islam. Tidak ada agama lain selain Islam, dan Nabi Isa memimpin dunia ini. Itulah beberapa sosok makhluk ciptaan Allah yang akan muncul di akhir zaman. Bagaimana sahabat surga? Sudah siapkah kita dengan hari akhir? Ingat, cobaan hari akhir sangatlah dahsyat. Persiapkan diri kita dengan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kuatnya iman dan takwa kita, cobaan seberat apapun akan mampu kita hadapi. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sahabat surga. Tunggu kelanjutan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.